Ambyar, selamat hari Senin ya. Pagi-pagi Ambyar. Jader, bagaimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya. Menyenangkan dan juga sebahagianya hati kita ketika menyaksikan pernikahan Rumi dan juga Syifa Haju. Semua bilang Alhamdulillah. Selamat ya di Ambyar News. Kali ini perjumpaan kita dibuka dengan kabar bahagia dari mereka berdua. Menikah kemarin di tanggal 26 April 2026 dengan gelaran yang begitu mewah dan begitu mahal. Dan pastinya dong Mas Rian Ibram, baju pengantin, dekor, souvenirnya semuanya mewah. Tapi nggak cuma itu, kabarnya ada kedatangan Bapak Presiden Prabowo dan para menteri. Stop, Pak Prabowo datang? Iya. Pak Seskap hadir nggak? Oh pasti hadir ya. Oh, ya, okay, baik. Ya, menjadi saksi momen pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Wah itu luar biasa sekali Mas Rian. Kamu nggak datang? Kita lihat aja, ha? Kamu nggak datang? Artis-artis banyak yang datang, kamu nggak diundang? Kalau mungkin kayak kemarin lagi, undangannya mungkin ketinggalan di Ayah Didit. Oke, kita lihat aja ya seperti ini tayangannya. Semewah apa? Ini dia. Indah sekali loh pernikahan. Indah tapi gue jujur, gue mau nanya sama lo kan deket sama Mas Ahmad Dhani. Kenapa lo nggak diundang, Wi? Hah? Kenapa lo nggak datang? Kan lo deket sama Mas Ahmad Dhani. Pertanyaan gue balik lagi, kalau gue telepon Ayah Didit undangannya takutnya ketinggalan gitu. Nggak tahu mungkin ada yang sensitif kalau gue datang. Enggak lah. Lupaan kali ya. Tapi namanya orang lagi sibuk, mungkin iya, bukan Mas apa-apa. Dhani atau Bunda Maya yang ngurusin undangannya, tapi mungkin orang lain ini mungkin ya nggak tahu lah ya gitu. Cuman begini, doa kita mah selalu ya yang penting mereka berdua adalah bahagia. Bener, indah sekali pernikahannya. Betul. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Satu Amin, Indonesia ya bilang Rabbal amin. Alamin. Amin ya. Aduh mereka ini kan public figure ya Mas Ian, rekanannya pasti banyak orang-orang penting dan kebetulan Pasti. jadwalnya, terutama jadwalnya Bapak kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, luar biasa, alhamdulillah bisa hadir. Bapak nanti kalau pernikahan saya hadir ya Pak. Sama siapa lo? Ya pokoknya nikah sama laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat aksi Bunda Maya Estianti dan Mas Ahmad Dhani. Ini menginspirasi kita semuanya, beliaunya tetap kompak di hari bahagia anak mereka. Kita tanya langsung aja ya bagaimana tanggapan para netizen. Silakan Kak Karen Delano. Baik, terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi Persik yang ada di studio. Nah sekarang ini saya mau bertanya kepada masyarakat halayaknya ya. Bagaimana pendapat mereka tentang pernikahan akbar yang baru saja dilangsungkan kemarin oleh El Rumi dan juga Syifa Haju. Selamat ya El Rumi sama Syifa Haju. Menikah juga akhirnya. Saya sempat kepikiran, loh gengnya Luna Maya kok nggak hadir sih? Terus udah gitu kok nggak heboh dengan goodie bag atau apa tuh namanya souvenir. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Pak. siapa Bu? Dengan- Maaf saya stop sebentar ya. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Tere, ada apa ini ya Pak? Oke, saya ingin bertanya 1 menit saja. Bagaimana tanggapannya Ibu ya? Karena kan El Rumi sama Syifa Haju kemarin kan acaranya besar sekali, ya kan? Bagaimana tanggapan Ibu dengan kekompakan Mas Ahmad Dhani dan Bunda Maya? Itu bisa dilihat dari kedewasaan mereka masing-masing ya. Terutama Bunda Maya yang cantik. Juga begitu juga dengan Mas Dhani. Sehingga Seneng ya Bu liatnya ya? saya senang melihatnya. Iya. Sehingga mereka bisa kompak menghadapi situasi di saat mereka hadir di acara-acara, terutama Spesial, di acara ya. pesta pernikahan anaknya. Iya. Sehingga mereka bisa kompak gitu ya. Iya. Terus Deng. Oke Ibu, terima kasih banyak. Nah, tapi gimana nih tanggapan Ibu juga ya? Kalau melihat netizen tuh selalu aja ya, mulai dari pernikahannya anak pertama Al sama Alisa. Netizen ini selalu membanding-bandingkan Bunda Maya sama Mulan Jamila. ya itu wajar aja ya. Bagaimana ya? Mulan Jamila itu kan pelakor. Itu wajar dong. Bu, terus? Ya wajar dong. Emang Ibu tahu ceritanya? Ya tahu lah. Oh gitu. Jadi menurut Ibu nggak apa-apa, wajar-wajar aja? Wajar itu. Oh. Kalau walaupun di pernikahannya El kemarin saya nggak diundang, tapi tetap saya hadir di depan kamera. Oh, jadi Ibu memperhatikan tuh bagaimana netizen juga masih banyak membandingkan dan julid-julid gitu masih Bu? Masih banyak, sangat banyak. Oke. Jadi menurut Ibu seharusnya seperti apa? Ya gimana ya? Ya kita biarin aja, maksudnya Jadi tontonan. Oh, si Ibu jadi tontonan. Terima kasih Bu, terima kasih ya. Sukses hari ini aktivitasnya Bu. Baik, itu saja Bung Rian dan halo. Bung Rian dan Mbak Dewi, kita kembali ke studio.
Ya, terima kasih banyak Karen Delano. Si Ibu ya, ini berita bahagia Bu. Tolong Iya. lupakanlah masa lalu. Ya sudah berdamai Bu. semuanya kok. Yang berlalu Sobat Abu. Ya. Pak Monitor Ketua. Tapi Wi, kita lihat juga ternyata mas kawinnya maharnya luar biasa. Apa itu mas? Kita dapat info kabarnya adalah uang pound sterling 2026 ya. Banyak Dan logam sekali loh mulia ya, ya. logam Coba mulia. kita lihat. Oke, kita akan lihat juga ini ada foto-fotonya termasuk juga ada souvenir ya. Souvenir itu juga emas dan juga logam mulia ya. Buat sobat Ambiar yang belum sempat lihat, ini dia. Sultan Arumi dan Syifa Haju pamer buku nikah, dikabarkan souvenir pernikahan mereka berupa emas dan logam mulia. Berapa gram ya guys Pesta buat pernikahannya. Kalau melihat teman-teman selebriti unboxing tuh. Belum ya? Belum deh. Berarti Melani Ricardo nggak diundang. Iya benar. Melani lu nggak diundang ya Melani? Wah mahal banget, semoga rumah tangganya langgeng sampai tahun memisahkan. Amin. Amin ya Doa robbal terbaik alamin. dari kami. Cantik ya. sekali ya Syifa Haju termasuk. Iya, Kak Karen. Apalagi seorang diva kayak kamu nggak diundang. Jangan salah, bukan gitu. Kita jangan menyalahkan tuan rumah udah sibuk, udah pusing. Iya, benar. Ya kan siapa Iya. tahu orang yang disuruh gak amanah kayak tahun kemarin. benar. Haha. Sabar Bu ya. Tapi buat sobat Ambiar, kita doakan semoga mereka berdua menjadi pasangan yang Betul, bahagia. itu penting. Yang paling Sehat penting yang ya. terpenting. Syifa Haju cantiknya luar biasa Cantik kemarin. banget. cantik Wi dan juga Karen berbicara mengenai cantik, kita juga tahu beberapa waktu yang lalu ini sudah terpilih para perempuan cantik dari Indonesia. Ya kita tahu pagelaran yang begitu luar biasa sekali. Ini bukan hanya cantik tapi pintar. Pemilihan Putri Indonesia pada akhirnya kita tahu di tahun 2026 ini terpilih Agnes Aditya Rahajeng berasal dari Provinsi Banten menjadi Putri Indonesia terpilih tahun 2026 ya. Kita ucapkan selamat untuk Agnes Rahajeng dan di pagi-pagi Ambiar kita juga akan menghadirkan para putri lainnya, para putri terpilih dan kita begitu bangga sekali tentu saja dengan prestasi mereka yang begitu luar biasa dan juga akan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Betul. Dengan bangga kali ini di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia top 4 atau 4 besar para putri Indonesia terpilih 2026. Gisela Felicia Alma Tesalonika, Putri Indonesia Pendidikan 2026. Karina Maudy Widodo, Putri Indonesia Pariwisata 2026. Victoria Titisari Kosasi Putri, Putri Indonesia Lingkungan 2026. Agnes Aditya Rahajeng, Putri Indonesia 2026. Ini dia para putri Indonesia terpilih di tahun 2026. Lovers. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. pagi, Selamat selamat buat datang. kalian. Congratulations Agnes Aditya Rahajeng dan juga tentu saja Vicky, Karina dan juga Gisela. Kami semua mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Wow, oke. 4 putri dari 3 provinsi yang berbeda. Luar biasa pencapaian kalian. Sebelumnya kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia prestasi keempat putri yang begitu luar biasa. 4 putri Indonesia terpilih dengan background yang berbeda. Buat kalian berempat, Gisela dari DKI 2, kemudian Karina DKI 3, Vicky dari Bali, dan juga Agnes Rahajeng dari Banten. Ya. Dari Jember gak ada. Emang kenapa di Jember? Ya kan ada yang ikut dari Jember kata. Jawa Timur ya? Iya. Kenapa? Gak ada. Kamu mau? Udah putrinya di gue aja. Udah gak bisa ikutan lu umurnya soalnya. Oke, kita mau ke Putri Indonesia terpilih terlebih dahulu. Agnes Rahajeng. Ketika Banten disebut saat itu, apa dalam pikiran kamu? Wah,
Okay, first of all, thank you so much for having us. Pertama-tama yang aku rasakan detik itu juga, it felt like all my worries went away. Itu rasanya utang aku benar-benar lunas karena kemenangan itu nggak cuma untuk aku kan, kemenangan untuk Banten, kemenangan untuk keluarga aku, untuk tim aku, untuk semua orang-orang yang udah support aku. Jadi rasanya benar-benar lega gitu. Oke, so buat Karina dan juga Gisela, MC-nya saat itu adalah sahabat saya sendiri, Patricia Gau. Ya. Dan dia saat mengumumkan DKI Jakarta, dia memainkan dari DKI Jakarta, tidak langsung mengucapkan 3 atau 2. Ya kan, padahal itu adalah momen yang sangat menegangkan, tapi memang sebagai host yang profesional ini juga membuat suasana semakin menegangkan ya, membuat memang sengaja membuat deg-degan. Buat kalian sendiri gimana ketika intonasinya dibuat panjang DKI Jakarta? Buat Karina terlebih dahulu. Thank you so much for having us. Dan terima kasih untuk Mustika Ratu dan juga Yayasan Putri Indonesia telah memberi kepercayaan kepada kami memilih 4 dari putri terbaik Indonesia dan menjadi perwakilan di Indonesia. Saat memainkan intonasinya DKI Jakarta, ikut deg-degan juga Kak, ikut deg-degan dan sebenarnya kita friends, we're friends sebelum join Putri Indonesia. Oke. Jadi kita sebenarnya ada sempat momen lihat-lihatan dan kita ketawa bareng gitu, siapa nih yang akan terpilih, itu perasaannya. Jadi kita juga ikut menebak-nebak nih, 2 dulu atau 3 dulu gitu perasaannya. Oke, dari kamu Gisela saat itu? Ya, sekali lagi terima kasih Kak sudah mengundang kami. Jadi Putri DKI itu memang berat ya, karena deg-degannya 7 kali, karena ada 7 perwakilan DKI ya. Oke. Mulai dari 45 ke 16 deg-degan 7 orang, ya kan dari 16 ke 6 juga dan seterusnya. Tapi kalau dari aku personally sih karena emang aku nggak ada beban, so nothing to lose. Deg-degan ada, tapi ya memang apapun hasilnya, aku terpanggil atau enggak ya emang itu yang terbaik untuk aku, jadi gitu sih. Ya, karena kalian mengawalinya juga dengan pertemanan ya. Jadi nggak ada yang berat sama sekali sebenarnya, siapapun yang menang. Semuanya jadi ikut bersyukur ya. Victory atau Vicky, kamu juga salah satu mega favorit, apalagi ketika saat preliminary ya, dengan puppet yang begitu tinggi dan luar biasa, itu cantik sekali. Begitu luar biasa sekali, sehingga akhirnya bisa membawa kamu juga menuju 2 besar, jawaban kamu begitu bagus sekali. Tapi saat ternyata sahabat kamu Agnes Rahajen yang dinobatkan saat itu, what's on your thought? Apa dalam pikiran kamu? First of all, thank you so much for having me. Aduh, sangat senang sekali bisa bergabung hari ini. Thank you so much to Yayasan Putri Indonesia and also Mustika Ratu Entertainment. So glad to be here with my sisters. Aduh, perasaan aku saat detik-detik itu, sebenarnya Agnes and I are friends. Actually, we know each other from my sister. So my feeling is like, I already won. My family is so proud of me and I'm so proud to be here with my friend Agnes. And whatever happens, senang bisa menjabat bareng gitu. Perasaannya sih jujur. Oke, kedekatan yang kita bisa ngelihat ya, chemistry di antara mereka berempat begitu tulus. Dan ini juga pasti terasa saat karantina, tapi pasti ada suka duka yang kalian lewati. Kalau dari Gisela, apa yang kamu bisa ceritakan sama kita? Wah, suka dukanya banyak banget Kak. Sukanya yang pasti ketemu 45 sisters baru from all across Indonesia. Itu benar-benar once in a lifetime experience. Kalau dukanya bukan duka sih, lebih ke learnings yang aku dapat selama karantina. Ya, aku belajar untuk lebih konsisten sih Kak. Karena proses karantina itu kan panjang. Kita ada pra-karantina dulu, kemudian ada karantina, dan semuanya kita dituntut untuk bisa konsisten setiap harinya atau bahkan naik gitu grafiknya. Itu sih learning yang paling aku pelajari, dan aku belajar lebih mengenal diriku juga pada saat karantina. Penting ya, sebelum mengenal orang lain. Yes. Ternyata apa yang kamu temukan dari diri kamu? Ternyata aku tipe orang yang, aku kan MC Kak, aku suka ngomong. Tapi ketika aku dituntut 3 minggu itu harus on terus, ternyata aku ada capeknya juga loh. Aku harus bisa kasih waktu juga untuk diriku sendiri, self me time kayak gitu-gitu, dan aku sebelumnya nggak tahu itu. Oke, banyak pelajaran yang bisa diambil pastinya ya. Termasuk dari Agnes Rahajen. Pertama kali aku lihat kamu adalah ketika dari video profile kamu. Oke, begitu menarik perhatian. Tapi ternyata aku juga baru menemukan fakta impian kamu dari kecil adalah untuk menjadi seorang putri Indonesia. Kita mau lihat yang satu ini. Itu tadi ada foto ketika masih kecil ya.
afirmasi dari kecil kayaknya ya pakai mahkota gitu ya. Jujur iya, manifestasi ya. Ternyata dari umur 5 tahun udah manifesting momen ini. Oke. I feel like it's every little girl's dream ya, to be on stage and to be a princess of some sort. Dan jujur sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan ini, waktunya dan emang kesempatannya semua tuh align gitu. Jadi emang benar-benar ngerasa bersyukur sama Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu udah memberikan kami kesempatan dan kehormatan yang luar biasa. So this is for little Aggie and this is also for little girls all over the world. Oke, untuk semua perempuan ya, termasuk juga mereka yang bermimpi, perempuan muda di Indonesia yang punya mimpi yang sama seperti Agnes dan juga yang lainnya. 12 tahun yang lalu kakak kamu juga pernah mendapatkan mahkota di ajang Beauty Queen. Betul. Ya, di Indonesia menjadi juara pertama. Apa yang bisa kamu lihat 12 tahun yang lalu Agnes Rahajeng ketika masih begitu belia melihat kakak kamu di atas panggung mendapatkan crown saat itu? Iya. Yang pasti ngerasa wah kakakku keren banget gitu kan. Dan jujur nggak pernah kebayang bisa mengikuti stepsnya. Waktu itu mungkin sempat, waktu kecil kan mimpinya menjadi Putri Indonesia. Cuman semakin dewasa yang kayak aduh lebih banyak insecure-nya, lebih banyak takutnya. Apalagi dengan kakak udah mendapatkan prestasi itu, rasanya itu lumayan pressure, lumayan aduh emang aku bisa ya memenuhi footsteps-nya dia gitu. Your sister, here we go. Ya, ini dia Miss Indonesia 2014 Vania Rahajeng. Memang The Rahajeng's family ini sudah sangat terkenal dari dulu ya. Oke. Adik-adiknya juga sangat luar biasa. Ada pressure nggak sih, Nes? Ada pressure sedikit. Oke, ada pressure. Lumayan pressure, makanya salah satu pressure itu yang bikin aku belum berani untuk maju. Karena sebenarnya udah lama Kak aku diminta sama banyak orang kayak, Nas kamu ikut Putri Indonesia deh. Kenapa sih nggak mau? Kenapa sih nggak mau fulfill your full potential gitu? Ketika di atas stage sempat melihat wajah kakak kamu saat itu? Sempat. Aku ketika- langsung cari keluarga aku di audience. Ketika di atas panggung melihat kakak kamu yang kamu tahu 12 tahun yang lalu dia pernah menjadi juara pertama. Saat itu bagaimana perasaan kamu? Perasaan aku hanya berharap agar dia bisa bangga sama aku when I'm on that stage. And of course dia pasti bangga, apalagi dengan apa yang kamu pakai sekarang. Karina, sekarang kita mau ke kamu. Kita juga mendapatkan fakta dari Karina, seorang putri Indonesia pariwisata yang katanya dulu Mudanya tomboy. setomboy apa Sobat Ambiar dan Pageant Lovers. Kita punya buktinya, ini dia Karina waktu masih kecil. Ini dia foto Karina, katanya oke, atlet basket. Yang mana sih? Karina yang mana, nomor berapa sih? Yang paling tinggi. Paling tinggi 23. Nomor 23. Nomor yang sebelah kanan nomor 2 ya? Iya. Nomor mana, nomor 2 apa 23? Nomor 2. 23. 23, oh Michael Jordan kamu sukanya. Oke, kamu main basket dari umur berapa? Main basket dari SD. Oke. Dari SD udah main basket, lanjut ke SMP, SMA bener-bener tekun. SMA benar-benar tekun. SMA bener-bener tekun. Sampai kompetisi sampai tingkat apa pernah kamu? Sampai tingkat provinsi. Wow. Jadi kalau apa namanya di Jawa itu ada namanya Prapor Prof. Nah itu saya sampai ikut di tahap itu. Sampai tahap itu. Sampai Oke, di tahap posisi itu. kamu apa? Forward atau center atau apa? Center dong, paling Oh, tinggi. center paling tinggi soalnya ya. Oke, terakhir main basket kapan Karina? Nah itu karena dulu fokus mau kuliah, mau mengejar universitas impian, jadinya berhenti dulu sejenak di atlet basket, menjadi atlet, malah jadinya Putri Indonesia Kak. Oke. Ganti ini. Tapi Karina pasti banyak nilai-nilai yang kamu temukan dari seorang atlet kemudian shifting menjadi seorang putri. Nilai apa yang kamu bisa pakai dari atlet kemudian bisa terpakai untuk menjadi seorang putri? Nah itulah, kedisiplinan. Kedisiplinan itu nggak bisa bohong ketika kamu menjalani sebuah kompetisi. Jadi apa yang kamu lakukan ketika tidak ada kamera, apa yang kamu lakukan dalam diam, itu akan kamu tunjukkan ketika kamu sedang berada di depan panggung. Kebiasaan yang dibangun dari hal kecil, lalu dibangun terus-terusan, berkelanjutan, itu yang hasilnya nanti akan muncul ketika sudah tampil. Dan untuk menampilkan performa terbaik, itu ya harus dibangun dari hal yang tidak terlihat. Betul. Gitu. Ngomongin kedisiplinan, kalau saat karantina itu kalian harus bangun jam berapa sih? Wah, Wah, Sih, jam 4 itu udah start makeup. jam 4 udah Jam 4 udah start makeup. Jam 4 udah start make up and then Berarti jam 3 harus bangun, ya. Bangun, iya.
Tidurnya jam berapa kalian? Jam 1. Tidur jam 1, oke. Satu hari berapa jam berarti waktu tidurnya? 1. Wow, oke. Itu apa ya? 2 lah. 2 sampai 3 2 sampai 3 sih lah. biasanya. Oke, 1 hari tidur. Itu kan sangat mempengaruhi fresh muka, mental kita. Iya betul. Kalau gue jadi Lola tuh kalau ditanya pagi-pagi kan. Terus kalian apa cara menyiasatinya tuh gimana? Banyak berdoa ya. Oke. Banyak berdoa ya, Nek. Kesempatan ya, nggak mungkin Supaya datang nggak 2 kali. tumbang. Kalau dari aku sih kalau emang udah ada keinginan, semuanya pasti akan Pasti bisa. ada jalan. Yang penting keinginan, tekad yang kuat, termasuk tekad yang kuat. Mimpi udah di depan mata soalnya Yes. kan. Betul, dan Tekad. emang menurut saya itu bagian dari kompetisinya gitu. And emang it's really pushing us to be the best version we can, and dalam pressure itu gimana kita bisa tampil sebaik mungkin gitu. Fighting spirit ya, Betul. dan fighting spirit seorang Teman yang lain Victoria bisa, juga ya. kenapa kita nggak bisa gitu ya Ya. maksudnya ya. Vicky, kita melihat fighting spirit kamu yang ternyata juga punya darah seniman yang begitu luar biasa sekali. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat darah seni seperti apa dari seorang Vicky asal Bali. So, saya adalah seorang seniman. Kita kasih lihat dulu Vicky, tahan sebentar, mohon maaf. Oke. Dan advokasi kamu kalau saya tidak salah juga adalah kembali ke seni. Betul, Oke. betul Kak. So, seni apa yang kamu kuasai? Kebetulan latar belakang saya itu di seni pertunjukan. Jadi Oke, performing tari, arts. yes, tari, teater, dan saya juga lulusan seni kontemporer di S2 di London. Wow. Jadi kembali ke seni, judul advokasi saya itu sebenarnya yaitu reflects my journey kembali ke tanah air untuk membanggakan tanah Budaya air. tanah Yes, air, oh. budaya tanah air, betul. Keluarga atau orang tua seniman juga? My grandfather is an art collector as well. Oke. And before he passed away, he told me, Iki, engkong itu sangat bangga bisa ada seniman di keluarga. So I thought that my life purpose is to create for the world. Vicky, kakak kamu dia terbang dari London untuk menyaksikan kamu di Grand Final dan dia menangis saat melihat kamu ketika menjawab pertanyaan terakhir ketika memilih LPDP beasiswa atau orang tua. Salam buat kakak kamu ya. Yes. Bondingnya begitu luar biasa. I think she's watching. Mbak Anda, halo. Oke, luar biasa semangat dari sang kakak dan juga dorongannya untuk sang adik. Tapi kali ini kita mau ke Gisela. Kita juga mendapatkan fakta. Tadi Gisela sempat spill sama kita. Kamu adalah seorang MC juga dan kabarnya kamu juga pernah diwawancarai oleh salah satu televisi swasta yang ada di Rusia. Dan juga kita mendapatkan kabar bahwa kamu juga pernah mewawancarai salah satu kepala negara, wakil presiden ya dari Amerika Serikat. Kita boleh kasih lihat, boleh kamu ceritakan dari gambar yang kita tampilkan apa ini? Ya, jadi ini salah satu momen waktu itu aku lagi ikut forum di Rusia. Kebetulan aku sempat beberapa kali ikut forum internasional. Dan ini waktu itu kali kedua aku ke Rusia. Aku dihubungi oleh salah satu media di Rusia untuk aku bisa menceritakan experience aku ketika di forum itu, Kak. Dan ya, it was a very life-changing experience karena setelah itu aku dapat banyak tawaran untuk hosting juga akhirnya. Oke, ini bersama dengan Kamala Harris saat itu. Ya, dan ini aku menyambut sih, bukan wawancara, ini menyambut Kamala Harris ketika datang ke sini untuk KTT ASEAN. Oke, Gisela dengan pengalaman yang luar biasa ya, apa cita-cita kamu sebenarnya? Sebenarnya kalau waktu kecil aku nggak pernah kepikiran mau jadi host atau apapun itu. Aku cuma pengen jadi orang yang bisa berdampak untuk lingkunganku. Ada satu moto hidup yang selalu aku pegang yaitu untuk bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun aku berada. Dan sekarang cita-cita kamu adalah? Udah tercapai Kak, menjadi Putri Indonesia. Oh, wow, congratulations. Oke, baik. Buat kalian berempat dan juga pageant lovers, kita masih akan memberikan pertanyaan buat mereka. Kita akan memberikan pertanyaan secara acak. Pertanyaannya apa nanti kita akan berikan. Bersiap-siaplah sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Satu kali engkau masih ku maafkan, berbagai alasan bisa ku terima.
jadi kebiasaan. 3 kali tak tahu diri, lebih baik engkau pergi. Berkali-kali kau sakiti. Welcome back, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Pernah datang ke sini kan soalnya? Iya, waktu itu masih Masih segini, masih segini. Sekarang udah segini. Juara 4, selamat buat Arbil. Apa rasanya menjadi 4 besar? Rasanya bangga banget karena itu suatu perjuangan yang gak pernah Arbil lupain. Arbil, kami ucapkan terima kasih ya. Ini ditunggu-tunggu loh sama Mami kedatangan kamu. Katanya kamu yang nyuruh Arbil untuk ikutan ajang kompetisi. Waktu itu di sini dulu ya. Waktu itu ya, kita mulai kan dulu ini ya. anak aku tersayang. Seperti apa cerita dari Arbil dan juga bisikan Dewi Persik. Ini dia. Tapi senang banget ya. Jauh Salah banget satu bintang ya, tamu dari Pagi-Pagi Ambiar kena bisikan Dewi Persik akhirnya mendapatkan 4 besar. Itu luar biasa. Auranya aku udah kekasih. Aku mau nanya sama kamu, saat itu kenapa kamu nyuruh Arbil kamu ikutan ya? Karena dia punya potensi. Anak ini yang penting fokus, dia punya potensi. Nah saat kamu di ajang itu ketemu Dewi Persik gimana tuh? Aku seneng banget waktu itu pengen foto sama Mami. Mami waktu itu buru-buru juga. Mami maaf boleh foto nggak? Di jalan ya. Ayo sayang gitu. Aku seneng banget sih waktu itu. Tapi tolong ingatkan lagi, waktu itu Arbil di sini kan belum ikutan kompetisi. Kita undang waktu itu karena apa ya? Ya karena suaranya viral. bagus, Suaranya viral. bagus waktu itu di TikTok. Di sosial media, di TikTok. Wow. Arbil. Dan dia masih sangat muda sekali loh. Wow-nya gimana? Wow. Ganteng kan? Enggak, tanya. Ini anak penyanyi dangdut, anak Gen Z, penyanyi dangdut, anak Gen Z, ganteng banget gitu. Berapa sih umurnya Sarah Arbil? 18 tahun. Masih 18 tahun, oke. Waktu itu kedatang ke sini masih Umur berapa kamu waktu di sini ya? 17 tahun. 17? Ya. Oke. Tahun yang lalu, tapi kamu perubahannya beda banget ya. Perubahannya beda banget. Kemarin itu kayaknya kici-kici. Selain bisikan... Ini karena waktu setahun baru ya. Waktu ya, selain bisikan dari Dewi Persik, apalagi yang mendorong kamu untuk akhirnya oke, aku mau daftar deh kompetisi ajang pencarian bakat ini? Ya pastinya karena pengen merubah ekonomi keluarga. Juga mau mengembangkan bakat yang ada dari dulu, tapi dulu tuh kayak gengsi-gengsi gitu. Kenapa gengsi? Karena menyanyikan lagu dangdut. Iya, lagu dangdut. Iya. Oh ada perasaan seperti itu? Ya karena suka, teman-teman juga suka ini kan, ngeledekin juga. Kayak aku, dulu kan aku jazz. Sekarang hilang arah. Besok. Jazz hujan. Jadinya kayak produser. takut gitu. Tapi yang sekarang kita tahu tuh Arbil tuh dari cerita teman kamu yang satu angkatan sama kamu yang dari Asahan tuh siapa namanya? Dinda. Kalian tuh memang udah sering manggung bareng, tampil bareng di Asahan kan? Sering banget ya. Yang artinya udah terbiasa dari panggung ke panggung. Tapi persiapannya menuju kompetisi setelah pulang dari Pagi-Pagi Ambiar 1 tahun yang lalu kemudian dibisikin sama Dewi Persik, ikutan ya tahun depan. Apa yang kamu lakukan persiapannya? Ya sebenarnya udah disiapin dari jauh hari karena terinspirasi di DA5. Aku daftar juga di DA6 tapi gagal. Karena lagi perubahan suara. itu DA6 itu ada Mami atau enggak? DA6 aku sampai tahap Zoom doang sih. Oh berarti belum ketemu. Iya belum. Oke, belum rezekinya ya. Iya. Memang rezekinya. Jadi masih banyak kekurangan dan di kekurangan itu setelah Mami Dewi bisikin ya. Tapi ini suara kamu udah mulai keluar loh lakinya loh. Maksudnya kalau... Maksudnya apa ya? Bukan, maksudnya kan kalau Arbil nih kan suaranya kemarin tuh pergantian suara dari anak-anak ke dewasa. ABG ke dewasa. Iya, jadi ketika kita ngejuri tuh kemarin, aduh ini suaranya lagi perubahan nih aku bilang. Oke. Orang tua ada penyanyi juga katanya. Dua-dua. Dua-duanya. Kita mau kasih lihat ini dia orang tua dari Arbil yang katanya juga sama-sama penyanyi.
dari Arbil nih, dia ini bukan hanya sebagai penyanyi dangdut, dia bukan hanya bisa pintar menyanyikan lagu dangdut klasik aja, tapi dia tuh kekinian Gen Z, jadi ngedance segala macamnya itu bisa. Dan anaknya tuh cepat peka gitu, cepat menghafal, jadi ya. pinter ya. Mama sama bapak bilang apa ketika... Kan ada penyanyi dangdut Oon gitu kan. Aku jadi tersinggung Aku jadi tersinggung. Tuh paling Nggak sebel boleh masih gitu. muda, ngelongak-longak gitu kalau dikasih tahu. Jadi kalau dia tuh nggak kita kasih tahu gerakan gini udah cepet gitu. Siapa namanya? Lupa lirik. Ya gue lah orang gue Bukan Dewi Persik lah ya. Arbil, mama sama bapak bilang apa sebagai mereka kan penyanyi juga, terus tahu anaknya lolos nih ke babak nasional. Ya mereka bersyukur banget sih sampai antusias orang tua terutama Oma. Oma? Ya, Oma itu semangat banget waktu Oma Arbil. ini nenek saya. Enggak, Oma itu mama. Oh, manggilnya Oma. Ya, Oke. panggilnya Oma di sana. Jadi saking semangatnya, saking supportnya buat Arbil, dia sampai jatuh. H-1 berangkat. Jatuh maksudnya? Iya jatuh dari motor. Karena? Saking semangatnya dan saking mau support Arbil buat ikut dangdut akademi. Oma sama bapak, panggilnya bapak? Ayah. Ayah, Oma sama ayah sempat datang ke Jakarta di saat kamu sudah tampil di berapa besar itu? 17. 17 besar, mereka sempat hadir di Jakarta. Ketika kamu melihat mereka di kursi penonton, tapi sempat komunikasi nggak sih sebelum kamu tampil? Yang waktu, maaf, bukan 17 tapi 13 besar. 13 besar? Di 13 besar itu nggak tahu sih mereka datang. Karena nggak ada dikabarin juga ya. Mungkin kejutan dari Indosiar. Surprise? Surprise. Di saat kamu melihat mereka? Iya. Di saat kamu melihat mereka gimana? Aku karena udah lama juga ya. Terus kangen. Pastinya nangis. Terharu gitu ya sayang ya. Masih muda tapi prestasinya luar biasa. Bahkan banyak yang menilai Arbil ini cengkoknya begitu istimewa. Sampai viral karena cengkoknya. Ini cengkoknya Arbil dari Asa. Cobain cengkoknya boleh ya? Boleh ya, coba cengkoknya. Cengkok kecanduan. Kamu kayak itu. Ini kecanduan ini enak sekali Satu kamu cengkok, nyanyi lagu ini. kata-katanya banyak sekali. Coba ya. Kecanduan kamu, Arbil di pagi-pagi Ambiar. Melayang-layang, melayang seperti kecanduan kamu. Candu, kecanduan kamu. Rindu, rindu, ingin dekat kamu. Candu, candu, kecanduan kamu. Dicintai dirimu tak ternilai bagiku. Kalau bukan rasa miliki dirimu sempurnakan hidupku. Kau gairah jiwaku melayang-layang seperti kecanduan kamu. Candu, 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 rindu, rindu, rindu. Mau, mau, mau seperti kecanduan kamu. Susah loh itu loh, padet banget. Mami. Mami. Kakak tahu lagu ini yang Coba udah- dong. Coba dong, kan jurinya. Iya loh. Bukan gini. Bukannya. No. Aku juri, aku improve. Kalau misalkan cuma nyanyi, kecanduan kamu, aku bisa. Tapi kalau ini improve yang liriknya memang sudah dikasih sama Iya lu ibu. kayak gak paham lu. Liriknya bukan itu, nge-rapnya ini liriknya beda. Emang lagunya benernya gimana sih? Coba Wi. Gue gak hafal lagu. Tapi nggak hafal maksudnya juga. kata-katanya banyak dia libas semuanya ya. Iya, tapi dia keren. Tarikan nafasnya itu panjang sekali. Ya ini Aku satu yang nggak bisa nafas, nyanyi aja dengernya satu kayak. nafas, spellnya juga jelas. Iya, iya. Nah itu yang jadi penjurian kita kemarin. Buat kamu di usia yang muda ini yang dari kecil udah mulai nyanyi, tapi kamu nggak kehilangan masa bermain sama teman-teman kamu nggak sih, Arbil? Lumayan sih, karena Lumayan apa sayang? lumayan hilang. Gitu. Tapi ya namanya kesempatan gak datang 2 kali ya manfaatin sebaik mungkin. Kesempatan nggak datang 2 kali sampai akhirnya dia juga dikenal masyarakat Indonesia termasuk di kampung halamannya. Kemarin pulang ke kampung halaman disambut warga antusiasnya luar biasa. Termasuk ajak Meli ketika pulang ke kampung halaman Ajak ya. coachnya ya. Coba coachnya ketika diajak ke Asan seperti apa sambutan warga di sana. Meli, coach kamu ya. Kenapa alasan kamu ngajak coach pulang ke kampung halaman kamu? Ya buat ngenalin ke masyarakat bahwa inilah yang mengantar aku ke 4 besar. Oke. Salah satu guru Salah yang satu guru ngajarin. Banyak ilmu. Banyak ilmu yang ya. didapat, betul. Banyak support yang aku dapat dari Kameli. Meli, di mata kamu seperti apa sebagai seorang coach, sebagai seorang senior?
Kameli itu orangnya tanggung jawab banget. Terus dia nggak mau anak-anak didiknya nggak menampilkan yang terbaik. Dia selalu harus anaknya harus baik. Apa Tampil bagus banget. pesan dari Meli yang nggak pernah bisa kamu lupakan sepanjang kompetisi? Sepanjang kompetisi jangan nyerah. Ini belum apa-apa. Ini waktu top 30. Ini belum apa-apa. Banggain kedua orang tua, bahagiain, kejar apa yang kamu cita-citain. Insya Allah kakak akan selalu bantu kamu kalau kamu butuh. Tukang kendang nitip pertanyaan. Apa tuh? Tolong dong tanyain apa hubungannya antara Arbil sama Meli Guslow katanya. Katanya ada hubungan spesial. Ya kan udah dibilang coach sama muridnya. Soalnya dibilang katanya ada hubungan spesial. Bener katanya ada gosip seperti itu. Ada hubungan spesial katanya Meli. antara kamu sama Meli. Katanya begitu. Tukang kendang lu dapet dari mana sih lu? Enggak kan orang tuanya itu kan menitipkan ke Meli pada waktu itu. Karena pada waktu itu kan Arbil kan juga ibaratnya nggak ada siapa-siapa juga. Karena ya wajar dong coachnya. Wah, lagi masih muda juga, masih umur segini. Apakah mau mengklarifikasi apa buat tukang kendang? Ya buat tukang kendang. Enggak, itu cuma... Jangan kepo dong tukang gendang. Lu gak tahu ini anak gua. Masih aja ya. Silakan mau klarifikasi apa? Deket sih, deket. Maksudnya deket. Aku beruntung juga bisa deket sama Kameli karena Kameli itu kurang lebihnya udah banyak tahu tentang dunia entertain. Jadi Kameli itu salah satu support juga, terus dia ngasih tahu kalau dunia entertain tuh kayak gini. Jadi berawal dari persahabatan. Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman juga, ya kan. Terus buat Kamelinya udah pernah diajak belum ke rumahnya? Maksudnya Arbil pernah diajak ke rumahnya Kameli belum? Belum. Oh, belum. Di mana sih rumahnya? Di Cianjur ya? Belum pernah? Belum. Ih Meli gitu deh. Iya, kan adeknya. Iya, ajak dong. Aduh, pengen. Ya, makanya nanti sama Mami Dewi nanti kita kesini ya. Tapi ini juga kita dapat sebuah kabar ya. Meli ini katanya lagi punya hubungan spesial dengan seseorang. Siapa seseorang tersebut? Nah, jadi Arbil tahu nggak? Lu sadar nggak sih ada persamaan di antara Arbil mereka kan berdua? orang apa? Bajunya sama-sama biru loh. Iya, jadi bintang tamu. Ya nggak apa-apa, yang namanya sahabat. Ya kan? Namanya sahabat. Iya, nggak chemistry. apa-apa, iya kan? Iya kan? Iya. Apa yang kamu ketahui dari statementnya seorang Meli? Kata lagi deket sama seseorang, kamu tahu, pernah dengar? Pernah dengar sih. Oh ya? Ya, Penyanyi juga? nggak tahu kalau itu mah. Cuma kayak tahu aja udah. Udah berapa lama hubungan mereka? Nggak tahu. Arbil kalau misalkan Kak Meli lagi deket sama cowok gitu ada perasaan gimana kan gitu. Duh kok gimana ada perasaan kok lagi deket sama orang lain sih bukan gimana ada kayak gitu nggak? Enggak sih. Ya, biasa aja karena juga. Tapi nih kalau misalkan kalau ternyata Arbil akhirnya berjodoh sama Kak Meli. Ya kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Jodoh nggak ada yang tahu loh ya. Sekarang bisa bilang nggak, suatu saat kalau udah jodoh itu gimana sayang? Apa kata Tuhan aja ya? Ya, itu semua tergantung yang di atas sih. Karena emang jodoh itu yang ada di tangan Tuhan. Ya, cuma masih 18 tahun lah ya. Jodoh itu ada di tangan Tuhan katanya. Iya benar, bukan di tangan netizen ya. Iya. Jadi kalau netizen yang suka shipping. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Apa netizen. kata takdir? Ya buat Arbil, ini berhubungan sama netizen. Kali ini kita akan ngajak Arbil bermain dalam Kartu Takdir Netizen. Takdir kamu ditentukan mereka. Buat para putri Indonesia yang Kita ke KTN. ya sayang. Kartu tanda takdir netizen. Ini ada A sampai Takdir H. kamu ditentukan. Kamu mau pilih yang mana sayang? A, Mau B, A, B, C, D, E, F, G, Ayo. H. Yang mana? Pilih. Aku lebih milih F. F, silakan dibuka. Oke, buka. Buka lalu baca. Baca sayang. Apa hal yang ingin Arbil sampaikan untuk orang tua yang selama ini dipendam dan belum pernah diungkapin? Bilang apa sama oma sama ayah? Bilang sama oma, oma sehat selalu, sehat terus. Insya Allah Arbil akan selalu bahagiain oma. Insya Allah Arbil akan bales
susah dan sakitnya Oma, ngurus Arbil dan perjuangan Arbil sebelum masuk ke DA7. Sampai Oma jatuh dari motor, luka-luka, insya Allah Arbil akan berusaha membahagiakan Oma, mengganti rasa sakit Oma itu walaupun usaha itu belum tentu membalas kesakitan Oma. Satu lagi sayang. Yuk, satu lagi silakan dipilih. A. Oke. Yes. Posting story dan ungkapkan sesuatu untuk orang yang kamu sayang. Mana handphonenya Arbil, nak? Ini handphonenya. Wah. Sekarang bikin di story, kamu ungkapin sama orang yang Arbil punya ada yang orang yang disayang kan? Ada dong, masa Iya enggak? kan? Nah, coba. Posting ya? Iya, Arbil udah ada seneng-seneng kan sayang? Ada dong. sama Masa cewek. belum? Ada dong. Nah, Sayang kan? Coba mau bilang apa di story? Selamat pagi sayang. Gitu. Di story aja, tinggal posting, kamu record video, kamu posting di Iya. story. Nonton aku nggak sih di Ambiar Coba, bilang sayang apa? gitu dong. Sayang, Oh kenalin, ini mami aku. Kamu sehat terus ya. Idi. Panjang umur. Idi. Bye-bye. Panjang umur, ulang tahun, baru ulang tahun. Baru ulang tahun. Ini juga masih kayak... Siapa yang ya baru- dia memang Nelly baru ulang tahun. memang tipe yang nggak Aku bisa. suka ngedoain orang yang bukan ulang tahun. Aku suka ngedoain orang panjang umur. Kapan Iya. Nelly ulang tahunnya? Tahu Hari aku, ini ya? Meli ulang tahun tanggal 27. Kemarin dong. Oh pantas. Oh pantesan. Hari ini tanggal berapa? Memang betul. Selamat ulang tahun Nelly, panjang umur. Ya kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Am ya. Geger. Cinta bila kau cinta, hati ini meminta kau lebih dari Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Ibu angkat dari Amar Zoni, Ibu Titi dan juga kekasih hati. Masih kekasih hati nggak sih Dokter Gigi Kamelia? Masih nggak sih? Gimana masih? Masih. Masih? Oh masih ya, oke mewakili. Tapi saya pengen dengar jawabannya dari Kamelia. Masih pacarnya Amar Zoni? Ya masih. Oke masih ya. Kok nggak begitu yakin dokter? Takut. Oh, kenapa takut? Takut ada neror-neror lah. Takut ada yang neror. Oke, baik. Kita ke vonis terlebih dahulu ya. Divonis 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Tanggapannya dari Kamelia seperti apa? Kecewa banget lah pasti, di luar ekspektasi aku sih. Aku tuh mikirnya mungkin 5 tahun ke bawah ya gitu. Walaupun nggak direhab sekitar 4 tahunan lah gitu. Cuma makanya shock banget pas 7 tahun tuh kayak berat banget sih. Walaupun lebih rendah dari tuntutan JPU yang 9 tahun? Ya tapi berat banget 7 tahun lama lah. 7 tahun mungkin bisa jadi 4 tahun ya dok? Ya bisa Karena sih ada kalau remisi di kan? remisi gitu-gitu. Cuman kan jadi gambling ya kalau kita mau ngelangkah hukum ke depannya kayak banding gitu. Itu pasti di gambling takutnya naik atau apa gitu. Jadi masih kita pikirin dulu lah. Memang diharapkan maunya gimana? Ya di bawah 5 tahun ekspektasi aku ya gitu. Paling enggak kalau nggak direhab itu 5 tahun gitu. Karena kan kecewa aja yang punya barangnya tuh kenapa nggak ditangkap juga. Baik, saat itu Ibu Titi dan Dokter Gigi Kamelia berada di pengadilan ya. Melihat respon Amar Zoni ketika pembacaan vonis, Ibu Titi melihatnya seperti apa? Ya kelihatan sekali kalau Amar tuh ya kecewa. Karena saya kan juga memang mengajar psikologi juga, jadi saya bisa mengetahui perjalanan selama ini. Gimana Amar itu sudah pada tingkat yang depresi tinggi. Kemudian ada intervensi gitu, dan kita selalu menyesuaikan gitu. Karena ini terlalu berat dan alasan-alasan diberikan oleh hakim itu memang berdasarkan pada saksi jaksa, saksi fakta, dan saksi ahli. Namun ada beberapa yang saya selama ini dari 98 itu selalu mendampingi penyalahgunaan narkotika, juga saya peneliti, akademisi, penggiat narkotika. Saya tahu gitu bahwa bukti melekat itu yang belum diungkap. Bukti melekat itu misalnya saya punya barang nih, ini melekat di saya ini. Ini yang belum dilakukan. Itu untuk pengguna atau untuk pengedar? Penyalahguna, saya penyalahguna, bukan pengedar. Kalau pengedar itu udah ranah daripada kepolisian untuk menangkap BNN gitu. Kalau saya penyalahguna, artinya mereka ini adalah korban yang pertama korban, kemudian Amar ini kenapa ke 1, kedua, ketiga sekarang ini, itu kan ada proses di mana pemulihan untuk dia mempunyai
fungsi saraf otak supaya bisa produksi kembali. Itu ada namanya proses pemulihan. Nah, proses pemulihan itu melalui apa? Rehabilitasi. Nah, rehabilitasi 1, 2, sampai ketiga, ingkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika, tidak dilakukan assessment. Masuklah kasus keempat. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kasus keempat ini adalah kasus kesalahan ketiga, karena tidak ada assessment. Baik, Ibu Titi tahan sebentar. Kali ini juga ada satu keinginan dari Dr. Camelia yang menginginkan agar Amarzoni ini tidak kembali ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan agar bisa berkomunikasi. Pastinya kita mau lihat dulu yang satu ini. Oke dokter, Ibu apa yang ditakutkan kalau misalkan Mas Amar itu akan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan? Bang Amar tuh selalu kalau lagi ngobrol bertiga, yang cuma takut tuh jangan sampai aku dibalikin yang polisi yang tolong aku gitu. Ya, apa pernah curhat, ada apa di sana sehingga sampai beliau mengatakan, aduh aku takut banget harus kembali lagi di sana. Ya trauma, karena kan dengan dia status high risk-nya ya, one cell, one male itu kan dia kan sendiri gitu lah ya, mungkin dia ngerasa sendiri, terus kalau keluar juga kan cuman dikasih waktu setengah jam sampai 1 jam doang di sana, habis itu dia dikurung lagi gitu. Jadi itu trauma dia. Saat ini posisinya Amarzoni berada di mana? Di lapas narkotika masih. Oke, apakah ada kemungkinan Amarzoni untuk tidak kembali ke Nusa Kambangan sepengetahuan Ibu Titi atau Camelia? Ya, mungkin saya ya. Nah, kemungkinan itu mungkin bisa terjadi sebab kebijakan, kemudian itu kan ada di tingkat menteri IMIPAS, turun kepada dirjen yang menjadikan sebagai high risk. Itu kan pasti punya alasan tersendiri kenapa menjadi seperti itu. Tetapi kalau saya masih dari pertama ketemu sampai menceritakan di tanggal 23 dia menghubungi saya ada di Cipinang, tanggal 24 saya berkunjung ke lapas, tanggal 25 saya ketemu dokter, ini ada catatan saya kronologisnya. Jadi tidak ujuk-ujuk saya mengangkat diri saya sebagai ibu angkat, tidak. Tetapi memang proses mendampingi Amar itu dari sejak kasus yang ketiga. Bidang saya, keahlian saya adalah bimbingan konseling, jadi saya diminta oleh Uninya itu untuk memberikan konseling. Jadi tidak ada kalau saya mengatakan saya memaksakan diri saya untuk menjadi ibu angkat, tidak. Bahkan ketika kemudian ada surat dari Amar yang mengatakan bahwa ibu berhenti untuk menjadi ibu angkat, misalnya gitu, itu saya juga mengikuti semua. Tetapi kemudian sekarang mengatakan bahwa yang saya tidak ngopeni segala macam, dalam kata ngopeni bahasa Jawa ya Mbak, itu kan ngurus ayam, ngurus ini, tidak merawat segala macam, itu salah. Karena yang namanya bantuan itu kan tidak hanya dari satu orang secara financial atau itu, tetapi bantuan secara psikologisnya itu bantuan. Betul. Nah ini yang dalam hal ini yang perlu ada suatu dipahami gitu. Karena ini kan kasusnya. Sebab yang ditakutkan Amar untuk kembali ke Nusa Kambangan, di sana itu kan tidak sesuai dengan dia sebagai penyalahguna narkotika. Kalau kemudian putusnya adalah pengedar, buktinya juga tidak. Karena dirjen sendiri hanya satu linting. Satu linting itu kalau dikatakan oleh hakim itu adalah merusak generasi, di dalam lapas itu generasi yang mana? Di sana itu orang dewasa semua. Bukti pengedaran enggak, bukti dia menerima uang enggak ada semua terbukti. Nah ini yang menjadi ketakutan di situ. Tadi Ibu mengatakan bahwa takut saya ini dibilang jangan menjadi ibu angkat lagi. Dari tadi ada kata-kata dari mana? Ada, jadi ada intervensi. Siapa kira-kira sudah banyak di media, ya juga waktu itu juga datang juga, kemudian di media juga, surat pada saya juga, di WA juga yang akan memberesin kami berdua. Apa maksud memberesi? Ya, saya udah klarifikasi dengan yang bersangkutan pada itu setelah sidang. Saya tanya ini WA siapa, memberesin maksudnya apa? Karena kalau memberesi menurut saya mungkin akan menyingkirkan saya, mungkin atau mau menjadikan saya mati. Lantas jawabannya, responnya? Dikatakan benar, memang WA antara dua orang itu. Siapa itu? Ya itu yang sekarang lagi rame-rame yang minta saya tidak usah menjadi ibu angkatnya. Jangan memaksa masuk ke DM juga saya. Siapa Bu? Siapa itu? Ada itu yang sudah banyak di media, mungkin saya nggak perlu di sini, tapi baik. pihak saya nanti yang akan proses itu karena itu sudah menyinggung secara hukum. Baik, gitu. Itu juga ancaman ya. Iya. Masuk pasal baik. pengancaman. Bisa dilakukan langkah hukum oleh Bu Titi dan juga Camelia, tapi ini juga langkah hukum yang dilakukan Amarzoni setelah pembacaan vonis. Amarzoni masih pertimbangkan banding usai divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena narkotika. Camelia, kami mendapatkan kabar bahwa selain pertimbangkan banding, dia juga menuju kuasa hukum yang baru. Ya, itu dari saya. Apa alasannya? Jadi gini kan, karena PH-nya Bang Amar itu kan udah nggak sejalan sama aku kan. Jadi cuma buat kayak
ketika Bang Amar ini dibawa ke NK, aku harus komunikasi sama siapa, sedangkan aku sudah tidak bisa sejalan dengan PH yang sebelumnya gitu. Jadi mengambil inisiatif untuk nunjuk PH, sebenarnya menambahkan PH kan, biar gimana PH-nya Bang Amar itu kan udah kayak keluarga sendiri kan gitu, udah kayak orang tua sendiri, jadi bukan mengganti tapi menambahkan. Jadi ketika Bang Amar itu dibawa ke NK tiba-tiba, ya aku kan bisa koordinasi dengan PH yang baru. Apakah penasehat hukum sebelumnya juga setuju dengan adanya penambahan penasehat hukum yang baru? Ya pas kemarin sudah kunjungan sama Bang Amar, alhamdulillah sih setuju. Cuman dari PH akunya belum jawab nih setuju atau enggak untuk bergabung, atau Bang Amar harus pilih salah satu, aku belum tahu. Dari keluarganya Amar Zoni sendiri, dari adik-adik? Iya, sangat setuju. Sebelum putusan pun aku sama Adit udah diskusi salaman gitu. Dit, kalau ini yang terburuknya gimana, mau ganti PH? Oke Kak gitu. Ya udah gitu. Jadi 2 hari sebelum putusan. Dokter sudah komunikasi dengan pihak keluarganya Mas Amar sendiri lah. Ya udahlah, pasti aku nggak mungkin ngambil keputusan sendiri gitu. Aku selalu berdiskusi dengan Adit pasti. Oke, responnya kemarin sempat ketemu sama Amar Zoni, apakah ada komunikasi setelah pembacaan vonis? Oh iya ada. Apa respon yang disampaikan secara langsung setelah pembacaan vonis dari Amar Zoni yang disampaikan ke Kamalia? Ya intinya langkah pertama jangan sampai aku dibawa ke NK karena sangat-sangat trauma sekali, dia selalu minta tolongnya itu, tolong aku yang kalau aku dibawa ke NK tolong aku gitu maksudnya. Ya jadi gimana aku mau nolong kalau aku dengan PH-nya Bang Amar yang kemarin tuh ada nggak sejalan lah sedikit gitu. Jadi ya udah inisiatifnya untuk menambahkan itu, jadi biar aku bisa sejalan gitu. Ada ancaman dan juga larangan yang didapatkan oleh Kamalia dan juga Ibu Titi. Ini dia. Dok, aku jelasin ya. Ya Kamalia gimana? Gimana dok? Soalnya ini susah Jadi dipahami gini ya, iya emang maksudnya kan seperti apa? masih banyak yang belum mengerti kan. Jadi gini, ada seorang ibu, aku biasa manggilnya Bunda gitu ya. Aku nggak ngerti Ibu Bang ini Amar. siapakah? Apa hubungannya? Iya dia dengan- bilangnya ibu angkatnya Bang Amar juga gitu. Jadi aku nggak kenal dia, mungkin emang lebih kenal duluan Bang Apakah Amar. keluarganya kenal sama dia? Kenal. Jadi dia sudah ada di kasus ketiga waktu Bang Amar di Polres Jakarta Barat. Oke. Kemudian dari situ dia menghilang tuh, ya kan, menghilang ketika dia muncul itu sebelum Bang Amar dibawa ke NK emang sempat nelfon aku tapi marah-marah gitu. Saya nggak setuju sama kamu ya bla 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 gitu. Nah, jadi ternyata yang ngancem-ngancem tuh sebenarnya dia tiap saya nggak boleh datang ke sidang. Jadi sebenarnya saya datang, cuman saya nggak datang ke persidangan. Saya ngumpet di bawah ketemu Bang Amar, nanti aku pulang gitu. Jadi bentuk ancamannya apa aja? ya maksudnya gini, karena bentuk ancamannya pertama saya percaya kan awalnya karena dia mengaku dari saudara dari mantan presiden. Ya kan, salah satu mantan presiden gitu. Jadi kalau kamu masih berhubungan nanti Amar saya bawa ke NK. Nanti kalau Amar masih berhubungan nanti Amar bisa saya hukum seumur hidup gitu. Saya sempat dong tuh tadinya. Cuma ketika saya telusuri ternyata bohong gitu kan. Ya mungkin itu keluarganya pun dapat ancamannya kayak gitu. Tapi sempat telusuri nggak bentuk Telusuri. ancaman-ancaman itu tuh tujuannya apa? Ya karena emang nggak suka sama saya. Nggak ngerti saya Oke, juga. Kamalia boleh klarifikasi apakah sosok yang satu ini? Sebentar. Kalau saya nggak salah dengar tadi ada ucapan, aku sayang kamu, aku nggak mau kamu sama dia, Mar. Ini maksudnya Iya itu dia. Jadi aku emang sayang kamu. Ya mungkin menurut dia sayang sebagai Siapa itu dok? Ya itu bunda angkatnya dia. Kita tuh sebenarnya udah Sudah sempat. ditanyakan kepada Amar sendiri apakah itu betul ibunda? Iya, jadi selama ini dia juga membantu secara finansial, ya kan. Dia membantu. Tapi dia baru-baru hadir itu ketika kasus udah berjalan. Baik. Gitu. Mungkin orang yang sayang dan juga peduli sama Amar Zoni. Tapi Amar Kita ambil Zoni, positifnya itu. iya positifnya seperti itu. Tapi Amar Zoni responnya apa terhadap ibu tersebut yang ia ceritakan ke Dia kamu? bilang baik, gitu. Makanya yang turutin dulu deh gitu. Dia kan juga secara finansial ngebantu aku dan selama ini kan kamu yang udah ngebantu aku. Mungkin Amar juga kesian ngelihat aku kan, aku udah ngurusin kerjaannya dia segala macam. Maksudnya uangnya juga kan aku yang ngurus gitu kan. Jadi nggak apa-apa untuk sementara kamu ngalah dulu ya sampai sidang putusan, aku bilang. Karena dia ingin membantu katanya bisa amnesti lah atau apalah. Ya udah demi kebaikan nggak kenapa-napa dong, demi Bang Amar emang dia menjanjikan bebas atau hukuman ringan atau apa ya aku mengikuti cara mereka. Oke, setelah putusan dok akhirnya Bisa dilihat sendiri putusannya gimana. ada komunikasi lagi dengan Bang Amar bahwa gimana Iya itu dong. putusannya? Iya kan dengan Habis putusan sidang itu, habis itu, sidang kami langsung turun dicari bersama. aku gitu. Ya jadi habis sidang kita berduka nggak apa-apa. Di situ saya menenangkan Amar untuk menerima yang 7 tahun itu. Nah tapi setelah ekspresinya kemudian pas ada masuk di situ, tapi waktu sidang itu ibu itu juga ada di lantai itu juga gitu. Sebenarnya gini,
misalnya memang itu adalah bunda, ya kan, ibu angkat, kemudian peduli, membantu apapun dalam bentuk finansial atau psikologinya atau apanya itu tidak masalah. Dan juga saya juga tidak mengangkat diri sebagai ibu angkatnya, itu tidak masalah. Cuman caranya adanya suatu tekanan, kemudian dokter ditelepon, kemudian merembet kepada saya, kasih tahu tuh si Titi, gitu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkat, itu adalah hal yang sama, adalah kesalahan. Dan kita ini perempuan, seharusnya kita kan bersatu nih, tujuannya kan membantar kan. Bagaimana kita menjadi supporting system sama-sama dengan perempuan untuk kita satu tim. Itu yang tiba-tiba teror begini. Sehingga pada sidang 2 sebelum-sebelumnya itu saya juga nggak hadir, dokter hadir 1 kali, saya tidak hadir juga. Karena saya supaya drama akan ini saya bilang sama Amal, kita ikutin semua. Saya nggak ada hadir gitu. Baik. Jadi ini yang selama ini mengganggu. Nah itu hadirnya kan setelah 2, 3, 4 sebelumnya gitu. Baik Ibu Titi, tahan sebentar. Kalau ada yang bertanya, sebetulnya Kamalia ini sama Amar sekarang seperti apa sih? Kejelasan hubungannya. Beberapa kali kami juga dibuat bingung. Kemarin katanya sempat diminta udahan, kemudian hadir lagi, kembali lagi. Kamalia memperjelas hubungannya. Iya. Drama-drama yang tidak jelas. Ya, kita drama yakin. itu yang selalu bilang kita pura-pura putus dulu ya. Terus sampai Bang Amar tuh disuruh berstatement sama dia untuk putus. Tapi karena Bang Amarnya juga kalau ditanya wartawan, enggak kok kita baik-baik aja. Jadi aku bingung kan, Bang Amar nyuruh aku pura-pura udahan. Tapi kalau dia diwawancara, enggak kok aku sama dokter baik-baik aja. Kan bingung kan jadinya. Ini kan gitu. niat baik ya kamu membantu dia. Karena memang ada perasaan juga. Pun barangkali. Sama-sama punya niat baik. Betul, Bunda itu juga punya niat. Kenapa nggak jadi satu gitu loh. Betul. Karena sih. Apapun itu ya masih ada proses hukum yang akan dijalani Iya, karena pasti. banding akan diambil oleh Amar Zoni. Enggak, belum tahu karena Belum kita masih tahu. mau diskusi dulu. Masih belum tahu ya, masih mau diskusi. Kita akan terus pantau seperti apa, tapi terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi. Kita kembali saat lagi. Ya. Lelah jika dipikirkan, waktu terus berjalan. Bapak Abdul Aziz dan Azalea. Dan Azalea sayang. Azalea kelas berapa? 3. Kelas 3. Pak Aziz sudah berapa tahun menjadi guru honorer? Udah hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Pak Aziz. Guru honorer di Jakarta. Jakarta. Jakarta mana Pak? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Masya Allah menginspirasi kita semuanya loh. Kenapa Pak naik sepeda Pak? Emangnya nggak ada transportasi yang lain? Sebetulnya ada Jack Linko ya, cuma Apa Pak? Jack Linko. Jack Linko ya, angkutan umum di Jakarta ya. Jakarta. Tapi aksesnya muter-muter jadi takut menghambat Waktunya ya. kelambatan di sekolah. Jadi lebih alternatif pakai sepeda karena cuma mengurangi waktu kurang lebih 10 menit lah. Gitu. Jika daripada naik mobil yang muter-muter aksesnya makan waktu yang lama, lebih baik naik sepeda. Iya. Kamu naik sepeda ke sekolah diboncengin Bapak gimana? Capek nggak? Capek, pegel ya? Sejak kapan dibawa naik sepeda Pak? Ya sejak motor hilang. Sejak motor hilang. Itu kejadian motor hilang itu di mana dan kapan Pak? Di depan rumah, kejadian itu menjelang subuh. Ya Allah, di depan rumah, diparkir di depan rumah. Parkir depan gitu ya. rumah, ya. Sudah dilaporkan ke pihak polisian? Waktu itu hampir mau lapor, cuma karena akses kendaraan yang nggak ada jadi nggak jadi dilapor. Jadi nggak dilaporkan. Jadi nggak lapor ya, karena nggak ada kendaraan buat ngelapor. Karena nggak ada kendaraan buat Itu melapor. sempat viral nggak pada waktu hilang sepedanya? Viral. Tetangga juga banyak yang tahu, biasanya motor digunakan buat kegiatan nggak ada. Iya, terus akhirnya banyak tetangga yang membantu nggak ketika hilang? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya barangkali karena keterbatasan juga kali ya. Iya. Pak Aziz, kami akan bacakan sebuah artikel tentang Pak Aziz. Tempuh hingga 10 km untuk mengejar dengan mengayuh sepeda. Ternyata sepeda yang Pak Aziz gunakan merupakan sepeda pinjam. Sekali berangkat 10 kilo, berarti kalau bolak-balik berarti 20 kilo. Pinter. Mengayuh sepeda. Iya. Masya Allah, Iya. Bener, jauh. Kamu diulang-ulang tuh kena jauh. Iya. Bisa kamu kayak gitu. Iya jauh sekali. Pak itu sepeda pinjaman, siapa yang meminjamkan? Pinjaman dari ponakan. Ponakan. Kenapa nggak beli Pak? Ya karena biayanya nggak ada. Maaf Pak,
gaji jadi guru honorer berapa kalau boleh tahu Bapak dapatnya? Alhamdulillah untuk saat ini dari pagi sampai sore menjelang asar jam 4 ya itu 2 juta sebulan. 2 juta sebulan dari jam 7 sampai jam 4 sore. jam 7 sampai jam 4 sore. Anak ada berapa Pak? Anak 2. Anak 2 cukup Pak? Kurang. Terus dapat penghasilan di tempat lain? Ada di tempat lain di musola ngajar hadroh tapi itu juga kadang dapat kadang enggak. Baik, mumpung ada Putri singkat ya. Saya minta para putri ini untuk memberikan tanggapan. 56%, ini menurut media Indonesia, 56% guru di Indonesia merupakan guru honorer. Yang artinya guru di Indonesia mayoritas adalah guru honorer, dengan 74% guru honorer itu gajinya di bawah UMR di daerah masing-masing. Tanggapan kalian dari kamu terlebih dahulu, singkat Karina silakan. Bahkan ada yang 500.000 loh per bulan. Sebenarnya mendengarnya cukup miris ya. Gaji 2 juta sebulan, anak 2, harus menghidupi keluarga. Padahal harusnya, semestinya, orang yang mencerdaskan anak bangsa harus dihargai lebih. Baik, Agnes silakan. Menurut saya harus ada perubahan. Karena Bapak, terima kasih jasanya selama ini sudah 10 tahun. Membangun masa depan bangsa itu kan ada di tangan Bapak ya, dan ada di tangan guru-guru kita. So we really have to prioritize our teachers, we really have to prioritize their well-being, dan menurut saya ini harus berubah. Guru-guru kami tuh harus disejahterakan. Baik, Vicky singkat silakan. Terima kasih Bapak dan Azelia sudah mau berjuang dan mengabdi untuk kecerdasan dan pendidikan anak-anak. Gisela, khususnya sebagai Putri Indonesia Pendidikan ya, pesan apa yang ingin disampaikan? Berbicara tentang guru honorer, kita nggak cuma bicara tentang kesejahteraan ya Kak, tapi keadilan. Seperti yang kita tahu Pancasila kita yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sama seperti yang lain, saya berharap ini bisa isu ini bisa semakin digalakkan untuk bisa pemerataan upah bagi seluruh guru honorer, paling tidak sesuai dengan UMP atau upah minimum di setiap provinsi ya Kak, supaya bisa sejahtera juga bersama keluarga. Terima kasih Bapak sekali lagi atas jasanya untuk kita semua. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, dengan platform yang kami punya, Putri Indonesia, semoga kami bisa membantu, menyuarakan, dan memberikan keadilan. Amin. Amin. Kami usahakan. We will do our best. We will do our best agar guru-guru honorer bisa dihargai dan dihormati. Karena kita ada di sini pun pasti karena ada jasa dari guru-guru kami yang mengajarkan kami. Ya betul sekali. Tanpa guru tidak ada. Ya. Iya betul. Terima kasih para putri. Sobat Ambiar, kami juga mendapatkan kabar setelah viral, ini satu hal positif dari media sosial ya. Setelah viral, Pak Aziz mendapatkan hadiah motor, alhamdulillah. Oh wow. Masya Allah, kita ikut senang, ikut terharu. Alhamdulillah ada orang baik yang luar biasa ya Pak ya. Tadi Dari udah. siapa itu ya Pak? Iya, Bapak tahu itu dari siapa Pak? Alhamdulillah dari orang baik gerak bareng yang telah memberikan bantu. Dari siapa Pak? Orang baik gerak bareng. Orang baik. Gerak bareng. Gerak bareng. Udah kayak 100.000. Oh yang memberikan kepada Yang memberikan Bapak. Terus ada sebuah organisasi yang Ada memberikan kepada organisasi. Bapak gitu ya. Udah dipakai belum motornya Pak? Alhamdulillah udah. Sudah ya. Sudah dipakai. Terus gimana? Udah berapa kali pakai? Sebulan, 2 bulan? Ya baru 5 hari. Baru 5 hari. Adik dibonceng sama Bapak biasanya kan naik Sepeda. sekarang naik Udah naik motor. Gimana motor. perasaannya? Rasanya sangat senang. Nah, seneng nggak Bapak akhirnya sekarang punya motor lagi? Apa doanya buat Bapak? Doanya agar bisa sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. dapat rezeki yang banyak. Masya Allah ya. Apa sih cita-cita kamu? Cita-cita aku bisa membawa orang tua ke Mekah. Masya Allah. sekecil Oh ini. wow. Luar biasa sekali Bapak didikannya kepada anak. Wow. Keren banget Amin. doanya, bagus. Tolong kita aminkan, kita doakan bersama semoga bisa Pintar. terwujud. Harapan Bapak sebagai seorang guru honorer apa Pak Aziz? Ya harapan saya untuk pemerintah pusat maupun sampai yang paling rendah untuk kiranya bisa peduli terhadap para guru yang ada di Indonesia. Betul, setuju. Ya. Jadi bisa melihat betapa mulia budi
mereka memberikan ilmu kepada putra-putri bangsa. Harus diapresiasi dan harus diberikan sesuatu yang memang layak buat mereka. Semangat buat Pak Aziz. Terima kasih banyak untuk pengabdian bagi siswa-siswi, bagi Indonesia, agar mereka bisa menjadi generasi yang bisa membangun dan juga penerus bangsa. Termasuk buat Azal ya, semangat saya. supaya bisa pintar seperti kakak-kakak yang ada di sini dan bisa membawa Bapak pergi ke Mekah. Amin. Amin. Kita akan balik sesaat lagi. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Geger. Pagi-pagi aja, geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Arbil, anak kesayangan Mami Devi. Terima kasih para putri, terima kasih Karina, Gisela, Agnes, terima kasih banyak ya. Vicky, terima kasih, good luck buat kalian di ajang internasional. Amin, amin. Semoga bisa menorehkan prestasi untuk Indonesia. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar, ini dia, Arbil. Patah